Kalau tiba-tiba kamu jadi kaya, tapi harus membayar dengan sesuatu yang tidak bisa kamu kembalikan, kamu masih mau? Di banyak cerita, kekayaan selalu punya harga, dan di tanah Jawa ada satu nama yang sering dikaitkan dengan kekayaan instan. Bukan dari kerja keras, bukan dari warisan, tapi dari sebuah perjanjian dengan sosok yang tidak sepenuhnya manusia. Namanya Nyi Blorong, makhluk setengah wanita, setengah ular, yang konon bisa mengabulkan keinginan siapapun asal berani membayar harganya. Tapi yang jarang dibahas adalah apa sebenarnya yang ia ambil sebagai balasan. Dia bukan sekadar legenda, karena terlalu banyak orang yang mengaku pernah melihatnya. Dalam berbagai cerita, Nyi Blorong bukan makhluk biasa. Ia sering dikaitkan dengan dunia gaib Laut Selatan. Sebagian percaya ia adalah bagian dari kerajaan gaib yang lebih besar. Ia digambarkan cantik, sangat cantik, cukup untuk membuat siapapun lupa bahwa bagian bawah tubuhnya bukan manusia. Namun, yang membuatnya berbeda bukan hanya wujudnya, tapi kemampuannya. Ia bisa memberikan kekayaan, uang yang datang tiba-tiba, usaha yang langsung sukses, keberuntungan yang tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang gratis, dan konon setiap perjanjian dengan Nyi Blorong selalu dimulai dengan satu hal sederhana: permintaan. Tapi bagaimana jika yang kami minta justru menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa kamu hentikan? Orang bilang semua masih terasa normal sampai malam pertama. Cerita-cerita lama menyebutkan bahwa untuk mendapatkan bantuannya, seseorang harus melakukan ritual tertentu sendiri, diam-diam, tanpa ada yang tahu. Dan setelah itu, hidup mereka berubah. Rezeki datang tanpa henti, uang seperti mengalir, kesempatan terbuka begitu saja. Tapi perlahan ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Hewan ternak mati tanpa sebab, suara aneh di malam hari, mimpi yang terasa terlalu nyata, dan yang paling sering terjadi, rasa diawasi, seolah ada sesuatu yang selalu ikut. Karena sebenarnya perjanjian itu bukan tentang apa yang kamu dapatkan, tapi tentang apa yang mulai diambil sedikit demi sedikit. Dan ini bagian yang paling jarang diceritakan karena terlalu menyeramkan. Konon, Nyi Blorong tidak langsung meminta balasan. Ia menunggu, memberi waktu, membuat korbannya merasa semuanya baik-baik saja. Sampai suatu titik, hal-hal mulai berubah.
Ada yang kehilangan kesehatan, ada yang kehilangan keluarganya, dan ada yang kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam beberapa cerita, balasan itu bukan selalu berupa benda, tapi sesuatu yang lebih berharga, energi, kehidupan, atau bahkan orang-orang terdekat. Dan yang paling menyeramkan, korban seringkali tidak sadar bahwa semua itu adalah bagian dari perjanjian. Karena saat mereka sadar, biasanya sudah terlambat untuk berhenti. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah dia ada, tapi apakah kamu cukup berani untuk mengambil jalan pintas seperti itu? Karena dalam banyak cerita, yang paling berbahaya bukanlah makhluknya, tapi pilihan manusia itu sendiri. Dan mungkin Nyi Blorong tidak pernah benar-benar mencari korban, karena justru manusialah yang datang mencarinya. Dan kalau suatu hari kamu ditawari kekayaan tanpa usaha, apakah kamu akan menolak atau justru mulai bertanya bagaimana cara menemukannya? Kalau kamu ingin lebih banyak cerita mitos yang bikin merinding sekaligus membuka pikiran, jangan lupa dukung channel Erna Teacher dengan like, komentar, dan subscribe.